Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desmita Safanisa, Febriani, dan saya sendiri Lali Indriani. Di sini kami akan memaparkan materi tentang etika dan hukum kesehatan lingkungan. Pada etika dan hukum kesehatan lingkungan terdapat beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengertian etika kesehatan lingkungan. Yang kedua adalah pengertian profesi kesehatan lingkungan. Yang ketiga, pengertian hukum kesehatan lingkungan. Yang keempat, analisis etika dan hukum kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah etika kesehatan lingkungan. Pengertian etika kesehatan lingkungan. Etika merupakan suatu dasar bagi seseorang dalam melakukan perannya sebagai manusia yang memiliki tugas dan fungsi. Etika merupakan bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti kebiasaan atau tingkah laku. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomacheia, etika dibagi menjadi dua pengertian, yaitu terminus technicus yang berarti etika yang dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Yang kedua, manner and custom yang artinya etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia. Hal ini terkait dengan pengertian baik dan buruknya suatu perbuatan manusia. Selanjutnya, dalam etika terdapat 5 ciri khas sebagai refleksi kritis. Yang pertama adalah rasional, yaitu mendasarkan pada nalar. Yang kedua adalah kritis, yaitu menggali hingga ke akar-akarnya. Yang ketiga adalah mendasar, yaitu membahas hal yang utama. Yang keempat adalah sistematik, yaitu membahas langkah demi langkah secara teratur. Dan yang terakhir adalah normatif, yaitu menyelidiki pandangan moral yang seharusnya. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibahas yaitu profesi kesehatan lingkungan. Pengertian profesi kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut WHO atau World Health Organization merupakan upaya dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia agar semakin meningkat. Profesi kesehatan lingkungan atau sanitarian memiliki kode etik yaitu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373 tanggal 27 Maret 2007 tentang standar profesi kesehatan lingkungan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kewajiban profesi kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Nah, pada kali ini kewajiban seorang profesi kesehatan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kewajiban umum. Seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesi sanitasi dengan baik. Kemudian yang kedua, kewajiban terhadap klien atau masyarakat. Yang dimaksud adalah seorang sanitarian wajib bersikap tulus dan ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah masyarakat. Yang ketiga, kewajiban terhadap teman seprofesi. Maksudnya adalah sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat, kewajiban terhadap diri sendiri. Maksudnya, seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekkan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu pembinaan kode etik sanitarian. Yang dimaksud adalah melindungi klien dan masyarakat atas tindakannya yang dilakukan tenaga kesehatan. Nah, poin yang ketiga yaitu hukum kesehatan lingkungan. Pengertian hukum kesehatan lingkungan menurut peraturan hukum perundang-undangan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Sedangkan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Selanjutnya ada hak profesi kesehatan. Dalam dunia kesehatan, seorang profesi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum hingga batas-batas tertentu. Hal ini karena profesi selalu menjalankan tugas untuk selalu berusaha menyehatkan tubuh pasien atau mengurangi rasa sakit yang dialami oleh pasien. Batas tindakan etika profesi. Menurut hukum, batas tindakan yang diperbolehkan sama halnya dalam mengetahui batas antara etika dan hukum dalam dunia kesehatan.
yaitu sama pentingnya dengan tugas dari profesi tersebut. Jika seorang profesi tidak mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dan etik dalam dunia kesehatan, maka akan menimbulkan rasa ragu dalam melaksanakan tugas seperti diagnosis suatu penyakit. Selanjutnya poin yang keempat yaitu analisis etika dan hukum kesehatan lingkungan. Generasi yang berkualitas, peduli lingkungan, serta mampu mewujudkan kepeduliannya dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi kualitas pada masa yang akan datang. Lingkungan bersih dan baik merupakan salah satu unsur terpenting bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Berbagai penyakit yang timbul secara epidemi sebetulnya dapat dicegah dengan kondisi lingkungan yang cukup baik. Di seluruh dunia, saat ini sedang mengkhawatirkan manajemen keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan melalui sikap ramah lingkungan saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, kebudayaan, dan penegakan hukum yang kurang baik. Manusia yang memiliki kepekaan untuk menjaga lingkungan akan memilih simbiosis yang akan berpengaruh pada kesehatan lingkungan, serta manusia merupakan ciptaannya yang mampu berkontribusi dalam lingkungan dibanding ciptaan yang lainnya. Kontribusi manusia dalam ekosistem sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup manusia, karena semua tindakannya akan berpengaruh pada lingkungan itu sendiri. Keduanya memerlukan timbal balik yang ditentukan oleh kemampuan manusia sesuai karakternya. Dengan pengelolaan hidup yang bijaksana, lingkungan hidup manusia akan tetap lestari. Kebutuhan mereka akan terpenuhi dan kemakmuran akan mereka dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.